Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, ini ada suatu alat yang bisa dibeli di online. Alat apa? Kita buka saja. Alatnya ini alatnya. Ini boxnya. Kita lihat, ini beberapa komponennya ya, ini komponen semuanya. Ini alatnya adalah function generator. Nah, jadi kita diberikan PCB seperti ini, function generator. Jadi function generator ini dibutuhkan untuk yang hobi elektronika, khususnya untuk bidang-bidang di audio. Karena di audio ini membutuhkan suatu sinyal-sinyal audio, dan sinyal audio ini bisa dibangkitkan dari function generator. Ada benda lain, ada alat lain namanya audio frequency generator, sama saja mirip, ini function generator. Jadi kalau kita membelinya, kita mendapatkan PCB dan komponen-komponennya serta casingnya di sini ya. Casingnya dibuat dari akrilik. Diberikan manual. Jadi diberikan manual, nama komponen dan juga nilainya. Di sini juga sudah dilengkapi dengan skema rangkaian. Nah, jadi kita akan coba rakit rangkaian ini dan kita akan cek sinyal daripada function generator ini apakah bisa mengeluarkan gelombang-gelombang yang kita butuhkan. Di sini kalau kita lihat ada gelombang sinus, ada triangle ya. Jadi seperti segitiga. Nah, kita lihat saja nanti apakah memang dia bisa mengeluarkan gelombang tersebut. Oke, coba kita lihat komponennya. Yang boxnya nanti kita singkirkan dulu. Alat-alat utamanya dulu yang kita lihat. Ini komponen-komponennya. Ini adalah IC utamanya. IC utamanya di sini adalah yang membangkitkan frekuensi. Nah, sekarang kita coba rakit. Kita butuhkan holder PCB, penahan PCB.
Sahabat-sahabat, setelah kita merakit rangkaian function generator, inilah hasilnya. Mohon maaf, proses pemasangan casing atau box akrilik ini tidak saya videokan karena sedikit ada kendala teknis. Tapi tentunya sangat mudah sebenarnya memasang casing ini, hanya tinggal dipasang-pasang terus dibaut aja sih ya kalau proses pemasangan box ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi makna daripada video ini. Untuk pengujian kita menggunakan power supply variable. Ini power supply variable yang bisa kita atur tegangan outputnya. Proses pembuatan power supply yang variabel ini sudah ada di dalam channel ini. Link video pembuatannya bisa lihat di atas bagaimana cara proses pembuatan variable power supply ini. Nah, sekarang coba kita hidupkan. Tegangannya sekitar 1 volt. Kita atur sekitar 9 volt. Nah, ini sudah sekitar 9 volt. Jadi function generator ini tegangan input supply-nya maksimum sekitar 12 volt DC. Tapi untuk cara amannya kita taruh saja sekitar 9 volt. Jadi dia bisa 9 sampai 12. Kita hubungkan. Ini kabelnya yang positif. Sedangkan ini adalah ground atau negatifnya. Sudah kita hubungkan. Ya, hanya saja sedikit kekurangan function ini tidak dilengkapi lampu indikator, sehingga kita tidak mengetahui apakah power supply DC yang sudah masuk ini sudah masuk benar atau enggak karena tidak ada lampunya. Ya udah, nggak ada masalah. Berikutnya kita tes, kita menggunakan DSO oscilloscope atau oscilloscope mini. Review dan cara penggunaan oscilloscope ini silakan saja lihat link di atas. Itu sudah dibahas di dalam channel Hendry Kurniawan ini. Nah, kalau sudah, kita hidupkan saja oscilloscope-nya. Perlu diketahui juga bahwa function generator ini ada pengaturan frekuensi-frekuensinya. Di sini tertulis mulai dari yang paling atas ya, jumper yang paling atas itu 65 kHz sampai sekitar 1 MHz. Yang ini sekitar 3 sampai 65 kHz. Yang bawah ini adalah 100 Hz sampai 3 kHz. Yang berikutnya adalah 10 sampai 100 Hz. Dan yang paling bawah sekali 1 sampai 10 Hz. Inilah frekuensi yang seharusnya bisa dikeluarkan oleh function generator ini. Ini sangat canggih sekali ya kalau lihat ya, sampai 1 MHz ya. Sebenarnya bisa atau enggak, kita lihat aja ya apakah benar dia bisa menyampai seperti itu. Oke, untuk pengetesan kita punya keterbatasan. Oscilloscope ini hanya mampu sekitar 200 kHz. Jadi kalau untuk sampai mega, oscilloscope ini tidak mampu. Sehingga yang kita tes ya paling sekitar ya channel yang ini saja. Yang di sini tertulis 3 kHz sampai 65 kHz. Kita tes benar apakah memang bisa seperti itu. Terus kita akan cek benar. Di sini ada outputnya, ground. Yang kabel kuning ini, yang tengah ini adalah gelombang kotak, square-nya. Terus yang ada lagi, yang kabel merah ini adalah untuk gelombang sinus dan gelombang segitiga. Nah, untuk memilih sinus dan segitiga ini bisa dipindah jumpernya. Jadi kalau jumper yang posisi seperti ini adalah gelombang sinus. Kalau kita pindahkan ke atas jumpernya, ini adalah untuk segitiga. Terus ada 3 potensio. Potensio yang ini adalah untuk amplitudo, ya, untuk besar kecilnya tegangan atau amplitudo daripada sinyal function generator yang dibangkitkan ini. Terus yang di sini ada tulisannya fine. Nah, sudah itu yang di sini adalah untuk mengatur frekuensi. Jadi ini bisa kita putar frekuensinya, dan untuk menghaluskan, menepatkan frekuensi bisa kita atur tombol fine di sini. Nah, jadi itu fungsinya sederhana sekali. Nah, kalau sudah, kita lihat oscilloscope sudah hidup. Kita tempatkan di AC ya, pengukuran jari AC. Ini posisi awalnya saya tempatkan di satu kotak ini mewakili 1 volt. Saklarnya ini bisa 1, 0,1 dan 10 mV. Terus di sini ada faktor pengalinya, ada
kali 5 kali 2 kali 1 ya. Nah sekarang coba kita hubungkan saja. Kita hubungkan dulu outputnya, output daripada function generator ini. Yang kabel ground atau negatif ini kita hubungkan ke sini, probe osiloskop yang negatif. Terus kita coba yang gelombang sinus. Jadi probe yang merah hubungkan ke kabel merah di sini. Ya, kita lihat sudah mulai terlihat ada gelombang yang keluar. Kita atur coba. Ini adalah untuk frekuensi, ini adalah amplitudo. Jadi sinusnya sudah keluar. Tegangan terukur di sini sekitar 2 volt. Oke, sekarang kita lihat. Kita putar maksimum. Minimum. Ini 0. Terus kita putar terus berapa? Sekitar 2,4 volt kalau tegangan atau amplitudonya ya. Jadi terukur sekitar 2,4 volt V maksimumnya. Puncak ke puncaknya sekitar 5,5 volt. Jadi kalau kita maksimumkan sedikit ada cacat ya, cacat bentuk sinyal sinusnya. Kalau kita turunkan, nah ini normal sinusnya. Jadi gelombang sinusnya mulus. Tapi kalau kita maksimumkan amplitudonya ini sedikit kepotong ya. Nah coba kita yang cari mulus, berapa tegangannya yang mulus tanpa cacat? Ya sekitar 2 volt tegangan tanpa cacat. Terus coba frekuensinya kita atur. Ini kita pilih 3 kilo sampai 65 kilo. Coba kita benar cek di sini. Apakah memang bisa dia 65 kilo? Nah, ini coba kita minimumkan. Minimumkan aja 62 Hz. Padahal di sini tertulis 3 kilo. Jadi nampaknya belum sesuai ya. Saya belum paham kenapa tidak sesuai. Karena kalau sini terukur sekitar 62 Hz minimumnya pada channel ini. Terus kalau kita putar maksimumnya, frekuensinya sekitar 1,9 kHz. Jadi jauh banget ya. Tulisan di sini sampai 60 kHz, tapi terukur di sini hanya sekitar 1,9 ya. Mungkin suatu saat kita cek apakah ada komponen yang salah sehingga dia tidak bisa mencapai tulisan di sini. Ya, ini hanya maksimum sekitar 1,9. Ini sekitar 440 Hz ya. Jadi ini gelombang sinusnya seperti itu. Coba kita lihat gelombang segitiga. Gelombang segitiganya apakah bisa? Kita pindahkan saja jumpernya ke sini. Ini adalah harusnya segitiga. Kita lihat. Jadi kalau kita maksimumkan, segitiganya pun kepotong, tidak sempurna. Jadi kita turunkan amplitudonya, cari coba yang sempurna. Nah ini segitiga yang sempurna, paling maksimum tegangannya sekitar 1 volt untuk yang segitiga. Terus kita coba maksimumkan, berapa frekuensinya? Ya frekuensinya maksimumnya mirip ya sama kayak sinus tadi, sekitar 1,9 kHz. Jadi masih jauh dari apa yang tertulis di sini. Ya, belum bisa. Mungkin suatu saat coba kita tes pakai osiloskop yang besar, apakah memang kesalahan daripada osiloskop ini. Tapi saya yakin ini osiloskop ini sudah presisi juga ya, sudah lumayan presisi. Karena di sini hanya 1,9 kHz ya, masih sangat jauh dari yang tertulis di sini. Ini gelombang segitiga. Nah, coba kita lihat gelombang kotak. Nah, gelombang kotak di sini.
Oke, coba kita cek berapa frekuensi maksimumnya. Kalau frekuensinya sekitar 237 Hz. Minimumnya sekitar 67 Hz. Ya. Jadi seperti ini. Ini untuk gelombang kotaknya. Kalau kita taruh rendah, bisa nggak ya? Kita ganjal ya. Kita atur, ini kita atur temper diff-nya. Sedikit tidak terlihat gelombang kotaknya sempurna ya. Kita belum bisa mendapatkan gelombang kotak yang sempurna kalau kita letakkan jumper yang paling bawah. Jadi idealnya paling jumper yang di sini. Jadi itulah sahabat-sahabat bentuk gelombang kotak yang bisa dibangkitkan oleh function generator. Ya tentunya kita tidak bisa berharap banyak terhadap alat ini karena dengan harga yang masih cukup murah, tidak akan mungkin kita bisa mendapatkan kualitas yang betul-betul yang kita harapkan ya. Karena saya harapkan sih kalau bisa betul-betul tertulis di sini 1 mega atau 65 kHz lah. Karena kalau untuk audio kan frekuensi yang kita gunakan sekitar 20 Hz sampai 20 kHz. Jadi ini enak untuk kita nguji, tapi kenyataannya tidak sampai ya. Saya tidak sampai ke 65 kHz yang tertulis di sini. Tapi nggak apa-apa, paling suatu saat kalau kita gunakan untuk mengetes sistem audio, kita manfaatkan aja frekuensi tengah saja, misalnya frekuensi 1 kHz. Jadi yang kita lebih fokuskan adalah faktor penguatannya. Kalau masalah frekuensinya, mungkin kita belum bisa berharap banyak terhadap alat ini. Lebih baik kita gunakan AFG atau audio frekuensi generator yang sesungguhnya pada saat kita ingin mendapatkan spektrum frekuensi penguat amplifier atau audio ya yang kita gunakan. Baik sahabat-sahabat, itu saja video tentang function generator, proses perakitannya dan juga proses pengujiannya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.